Hi there, welcome back to TFL class. The previous meeting we've talked about teaching strategy. So today we continue to the next topic, teaching method. These are the continuance of the previous one because method is the application of the concern more on the application of the strategy that you apply to teach a certain topic in the class. Teaching method ini refers to a series of systematic action by teachers in order to achieve short-term teaching objectives. And then it is an organized effort and procedure based on the selected strategy. Now, if you still remember, my explanation started from model until today's topic. Jadi all of them has the same goal, that is achieve teaching objectives. They are only different in a short, whether they are short term or long term. Jadi semuanya tujuannya adalah untuk mencapai goal dari sebuah pembelajaran, cuma bedanya ada yang short term, ada yang long term. Kalau method concern on short term teaching objectives. Dan juga perhatikan kata kunci dari method adalah systematic action. Karena dari model dan yang sebelum-sebelumnya itu ada beberapa yang sifatnya theoretical atau konsep, kalau method fokus pada practical atau pada prakteknya. Seperti yang saya bilang tadi, kata kuncinya adalah systematic action. Dan juga di poin kedua ada organized effort and procedure. Jadi ada langkah-langkahnya, practical, sistematis. Itu yang membedakan method dan pembahasan kita sebelumnya. Jadi what you have to do first after this one is finished, what the next step and the other step and so on and so forth. Itu maksudnya systematic action. Nah, the criteria of teaching method is sama dengan yang tadi. Series of systematic and sequential action by teacher. Sequential itu maksudnya berurutan. For example, after you give a question atau after you give the students a topic and then you give them a chance to read, you give them a chance to do the discussion, and then after the discussion you do the evaluation and so on and so forth. Jadi sequential, berurutan dia. Dan ini digunakan untuk gain short-term teaching objectives. Nah, best methods are those which, jadi metode yang baik itu adalah yang pertama, arouse interest and curiosity. Jadi metode sebuah pembelajaran itu yang mampu memancing ketertarikan siswa dan rasa penasaran mereka. Jadi bisa dilihat ketika kalian mengajar, the students feel sleepy and they are not interested to the topic, they fed up with the topic, it means that it indicates that the methods that you apply for the teaching is not appropriate. Jadi tidak ada metode terbaik, sudah seringkali saya bilang, sesuaikan saja dengan kondisi kelas, topik apa yang akan diajarkan, materi apa yang akan diberikan, baru kita pilih metode apa yang sesuai untuk mendeliver materi tersebut agar yang paling efisien dalam mencapai teaching objectives-nya. If the students feel interested during the teaching and learning process and they show some kind of curiosity, it means that you apply an appropriate method during teaching and learning process. Yang kedua adalah the method that you apply itu bisa menstimulasi independent thinking. Jika memakai metode lecturing pun bisa, yang penting tetap mampu memberikan stimulus kepada siswa yang bisa create atau develop their independent thinking. Jadi siswa harus tetap mampu berpikir secara mandiri.
Salah satu caranya yaitu berhentilah menjadi the only source of information. Jadi students has to develop their independent thinking by letting them to solve the problem by themselves. Jadi jangan mencekoki mereka karena they have their own knowledge. So you need to elaborate them, and then at the end we do a discussion to make create a same perception. Dan kalau skill ini sudah diasah, siswa sudah mampu mengembangkan cara berpikir secara mandirinya, kedepannya pembelajaran selanjutnya akan jadi lebih gampang. Jadi berhenti mencekoki siswa. Kemudian make for cooperation and socialization. Jadi discussion itu, misalnya metode discussion itu require students to do a cooperative activity with the other members of the group. Jadi mereka tetap bekerja sama, berdiskusi dan bersosialisasi. Walaupun demikian, mereka tetap harus mampu berpikir secara mandiri. Mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing dalam diskusi. Kooperatif but still independent. Kemudian suits the lesson. Nah, ini maksudnya metode yang diberikan harus cocok dengan teaching objectives-nya. Misalnya, ketika akan mengajarkan speaking pada anak kelas 3 SMP dengan tema asking and giving information, jadi metode yang diberikan adalah misalnya kalian pakai role play. Nah, ketika mengajar speaking, salah satu metode terbaik memang role play. Dan ketika mengajar reading, mungkin role play kurang cocok, kalian bisa ganti dengan group discussion. Ketika mengajar writing, metode apa yang mungkin cocok, dan seterusnya. Jadi, the methods that you are about to apply suits best with the lessons at that time. Oke, yang terakhir adalah student centered. Pupil centered itu sama artinya dengan student centered, yaitu berpusat pada siswa ya. Let them cooperate, but stimulate them to develop independent thinking. Jadi tetap pusatnya itu adalah siswa. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari teaching methods. Sekali lagi, I need you to develop independent thinking. Kalian pun harus mampu mengembangkan berpikir secara mandiri ya. Jadi saya bukan satu-satunya sumber informasi di sini. Dan contoh-contoh yang saya ambil ini pun didapat dari beberapa sumber. Ada direct instruction. Direct instruction ini suits-nya dengan topik apa? Jadi metode direct instruction cocok untuk beberapa topik. Begitu juga dengan metode-metode selanjutnya seperti interactive teaching, demonstration. Nah, pada saat akan mengajar topik apa, kalian memerlukan metode demonstration. Misalnya ketika mengajar sequential teaching objectives. Jadi pembelajaran atau topik yang menuntut perlunya demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa, ya kita pakai metode ini. Seperti contoh yang kemarin ketika mengajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Moodle Dwi Genre Smart kepada rekan-rekan mahasiswa, kita bisa pakai metode demonstration. Atau ketika spesifik pada pembelajaran bahasa, prosedur teks. Jadi how to make fried rice atau how to create Facebook account. Jadi di sana ada langkah-langkah seperti first you need to do this, second you need to do this, itu bisa pakai demonstration. Kemudian ada problem solving method. Nah, problem solving ini sangat menarik karena it suits many kinds of topics. Almost many kinds of topics can be done by using problem solving methods. Simulation, project. Nah, project ini seru ya. Salah satu
metode yang akan dipakai dalam pembelajaran ini adalah project. At the end, there is project that you need to catch up with. Ada project nanti yang harus kalian kerjakan ya. Kemudian team teaching, ada metode inklusi juga. Lain saya juga temukan ada demonstration sudah, ada group discussion, seminar, symposium, panel discussion. It's quite different from group discussion. And then you can see role play, project sudah, ada field trip. Nah, you have done, I believe you did the field trip during you are in senior high school. And the senior high school students nowadays had a problem in doing field trip due to pandemic. So luckily you did that once. Kemudian ada workshop, dan di sebelahnya teaching method in relation to exhibition. They are program instruction, computer assisted learning, micro teaching. Nah, metode micro teaching ini untuk kalian nanti ketika sudah semester atas sebelum terjun ke PPL, you have to take micro teaching class. Jadi di sana diajarkan bagaimana cara mengajarkan bahasa kepada siswa. Jadi tentunya materi yang kalian dapat di mata kuliah TEFL ini akan sangat bermanfaat nanti dalam menyusun pembelajaran bagaimana mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kepada anak didik. Jadi kalian akan gampang dalam menentukan model, approach, strategi, metode, teknik apa yang akan saya gunakan ketika mengajar siswa kelas sekian dengan topik tertentu. Dan juga nanti untuk ujian tengah semesternya itulah yang akan saya berikan. Saya berikan kalian memilih nanti kelas apa dengan materi apa. Jadi kalian desain sendiri pembelajarannya menyesuaikan dari model sampai teknik apa yang akan kalian pakai. Kemudian selanjutnya adalah ada problem based learning, ada self instructional module dan simulation. It's quite similar to demonstration. Nah, mungkin dari sumber lain you can find many other methods in teaching. Nah, jadi sekali lagi you need to develop your independent thinking. I'm not the only source of information. That's what very interesting in teaching nowadays, ya. Nah, let's talk about one of the teaching method that I've mentioned in the previous slide, group discussion. And I believe all of you have an experience in dealing with group discussion during teaching and learning process. Kalian pasti pernah ya diajak untuk melakukan metode group discussion, sadar atau tidak, sudah pernah pasti terlibat dalam group discussion, entah itu dalam skala kecil dengan prosedur yang sangat sederhana sampai yang really complex. Nah, group discussion, the term group discussion stands for the discussion held within the group. For example, interchange of ideas between students and the teacher or among a group of students. Jadi dari namanya sendiri, we can divide into two words, group and discussion. So the first, you need to make a group. You will be assigned into group. Kalian pasti bikin grup dulu, a certain number of students, and then the teacher give you certain topics or problems, and then you do a discussion with the other member of your group. Jadi di sini ada interchange of ideas tentunya, pertukaran ide di antara siswa dengan siswa lainnya dalam satu grup satu dengan grup lainnya, maupun siswa dengan guru. Jadi group and discussion. I really love to do
this method during my teaching and learning process, offline especially ya. Kemudian prosedurnya atau organizational procedure, teacher is the leader of this group on account of his status, functions, and responsibilities. Usually, three stages and steps are there in group discussion. Jadi fungsinya guru di sini adalah sebagai leadernya dalam hal fungsi maupun tanggung jawabnya. Dan ada 3 langkah umum yang bisa diikuti dari group discussions. Yang pertama adalah planning and setting. Jadi at first before you enter the class, you need to do the planning before. Topik apa, kelasnya bagaimana, lalu kita rencanakan dulu. Lalu settingnya adalah jumlah siswa berapa, dengan jumlah sekian saya bisa dapat berapa kelompok, dan masing-masing kelompok itu terdiri dari berapa orang, dan siapa yang harus saya taruh berkelompok dengan siapa agar suasananya kondusif dan seimbang. Jadi jangan kumpulkan siswa yang fast learner dengan sesama fast learner atau slow learner dengan sesama slow learner. Nanti berbahaya. Itu tugas kita di planning dan setting sehingga nanti proses diskusinya berjalan baik dan seimbang dan efisien juga. Kemudian during the discussion, you need to encourage students to be active. Jadi pastikan semua siswa aktif. And be democratic, maksudnya kita menerima semua masukan. Jadi pastinya nanti akan ada siswa yang mendominasi, di sana diajarkan agar siswa yang kebanyakan diam itu aktif, siswa yang biasanya selalu mendominasi itu agar lebih bisa menerima masukan dari teman-temannya. Namanya saja group discussion ya. Kemudian at the end, we need to evaluate the outcome. Jadi kita tidak sekedar lempar topik lalu biarkan mereka berdiskusi selesai. Di akhir tetap adakan evaluasi dari hasil diskusi kelompok tadi. Karena banyak hasil diskusi kadang melenceng, kadang out of the track. So that's why we need to do evaluation. Agar persepsi di akhir sama. Dan general instruction-nya, ketika siswa sudah dalam grup atau sebelum grup dibentuk, berikan pemaparan dulu kepada siswa, yaitu they need to speak clearly, concise, and not repeat themselves. Jadi, setiap siswa dalam grup ketika diskusi harus berbicara dengan jelas, tepat, dan tidak mengulang-ulang apa yang mereka bicarakan. Nah, jadi group discussion itu pembelajarannya banyak. Jadi require them to speak what they have in mind, stimulate independent thinking and socialization, dan juga melatih mereka untuk mengungkapkan ide atau berbicara dengan baik. Kemudian speak audibly, jika nggak ngerti atau tidak paham dari maksud temannya dalam satu grup, kita tanya untuk mengklarifikasi tapi dengan polite manner. Have to speak in a proper tone, not be harsh. And then if you do not speak in an intelligent manner, other member assume that you are unintelligent. Nah, poin 4 ini perlu ditekankan ya, agar siswa tidak arogan dalam berdiskusi dengan grup mereka. Jadi ketika caranya nggak intelligent, itu mencerminkan bahwa mereka unintelligent juga. Nah, itu 4 poin awal yang perlu disampaikan before we do a group discussion method. Lanjutannya adalah, nah, if a statement has to be disagreed, do it in a manner that is tactful. Ketika berdiskusi ada statement kita atau statement teman yang tidak saling menyetujui, nah, sampaikan jika nggak setuju tapi dengan cara yang benar. Kemudian avoid using technical terms that are not understood by the group. Nah, dalam satu grup ini kan prior knowledge kita beda-beda, jadi jangan pakai istilah-istilah atau terms yang sifatnya technical. Misalnya ghosting misalnya ya. Nah, ghosting ini kan salah satu technical terms dalam masalah percintaan ya.
Jadi jangan pakai istilah-istilah seperti itu, pakai istilah yang sederhana, bahasa sederhana yang tentunya bisa dipahami oleh semua grup. Kurangi penggunaan technical terms. Atau pakai technical terms lalu disisipi dengan apa maksudnya atau maknanya dalam bahasa sederhana apa. Dan dalam grup discussion ini, cultural background dari masing-masing siswa sangat berpengaruh. Jadi misalnya siswa yang cultural backgroundnya dia a polite one, jadi mereka akan melakukan grup diskusi secara polite. Jika mereka misalnya adalah seorang siswa yang extrovert, introvert, itu pun berbeda caranya dalam sebuah grup. Jadi itu bisa dalam sebuah grup diskusi. Jadi itu bisa ditekankan di awal. Apapun your cultural background, you need to pay attention to this general instruction agar diskusi grupnya berjalan dengan baik nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kelemahan dari grup discussion itu. Yang pertama adalah active participation of students, tentu saja karena siswa dalam diskusi mereka harus menyampaikan idenya, menyampaikan solusinya terhadap masalah yang diberikan. Jadi siswa pastinya akan aktif nanti. Kemudian motivate students for group activities and cooperative tasks. Jadi dalam aktivitas memotivasi mereka untuk beraktivitas dalam grup, saling share ide dan juga bekerja sama dalam menyelesaikan tugas cooperative task itu. Motivates to listen, but at the same time you can speak like a leader. Nah, di sini kalian tahu siswa pun sadar kapan harus mendengarkan, kapan harus berbicara. They are motivated to listen, but they also can speak like they are a leader. Kemudian dalam group discussion, siswa mengembangkan critical thinking, proses analisa, sintesa, evaluating, inferring, dan juga problem solving, dan juga beberapa skill penting lainnya. Nah, dengan menjalani atau mengembangkan skill di poin 4, tentu saja ini akan mengajarkan siswa untuk tidak menerima ide dari temannya begitu saja, karena ada beberapa proses yang dilewati seperti critical thinking, analyzing, synthesizing, dan seterusnya. Jadi it teaches students not to accept any idea blindly. Itu kelebihan dari group discussion. Sekarang ke disadvantage-nya atau kelemahannya. Group discussion has several disadvantages. The first one, diskusinya mungkin keluar dari jalur ya. Karena one students serious about the topic, other students may talk about something else, and the rest of the students get affected by one student, and all of them talk about another thing outside the topic. Jadi itu bahayanya, bisa keluar jalur nanti diskusinya. Dan ini juga makan waktu mungkin lebih banyak dari lecturing. Jadi need more space than lecturing. Karena kita di sanalah pentingnya kita kunci bagian ini pada saat planning and setting. Jadi kita buat grup, biarkan mereka berdiskusi selama sekian menit, kemudian waktu habis kita langsung evaluasi dan seterusnya. Itu harus diatur di awal agar tidak time consuming nantinya. Berlebihan, time consuming pasti, tapi agar tidak berlebihan. Kemudian yang nomor 4, it is difficult to monitor the progress of many small group. Apalagi kalau kelasnya gemuk, jumlah siswa 50, kita bikin grupnya sejumlah 10, satu grup isinya 5, itu quite difficult to monitor the progress. Karena grupnya banyak, kita butuh waktu untuk mengassist setiap grup tersebut. Untuk memastikan agar tidak ada grup yang out of the track dan progresnya benar. Apalagi ada grup yang cekcok misalnya karena mereka belum paham general instruction tadi, itu kita sebagai pengajar harus turun tangan di sana. Dan poin 5, when dominant members, pasti ada saja siswa yang dominan di kelas. Kalau diajak diskusi pasti sifatnya mendominasi. Nah, hal-hal seperti ini bisa mengganggu partisipasi dari siswa lainnya.
Nah, ini salah satu kelemahannya, tapi bisa diatur di planning dan setting di awal yang sudah kita bahas tadi. Hal sederhana tapi penting bagian ini ya. Siswa yang mendominasi itu biasanya always want their ideas to be accepted, selalu ingin ide mereka yang dipakai, tapi dengan grup diskusi di poin sebelumnya diajarkan bahwa grup diskusi ini mampu melatih independent thinking, analyzing, synthesizing, dan seterusnya. Tentu saja tidak mudah juga bagi anggota lain yang kurang dominan untuk menerima ide secara blindly. Nah, perlu dikontrol di sini ya. Ini tugas guru sehingga time consuming tadi karena harus cek grup one by one to see whether they out of track or there is atau there are dominant members in group during the discussion. Oke. Okay? Nah, I've talked about group discussion from the introduction, general instruction, advantages and also disadvantages. Jadi di sini ada beberapa teaching method yang saya tampilkan di slide. Saya sudah bahas group discussion-nya tadi, jadi rekan-rekan mahasiswa silahkan pilih satu saja, lalu dipaparkan seperti bagaimana saya memaparkan metode group discussion tadi. Misalnya yang dipilih adalah project. Jadi introduction dulu metode project itu apa, general instruction yang diberikan pada siswa saat akan melaksanakan project itu bagaimana, kelebihan atau advantages dari metode project itu apa, dan tentunya diikuti dengan disadvantages-nya apa. Nah, itu tugas untuk meeting kali ini. Saya akan upload di Moodle Dwi Smart-nya, so you have 7 days to deal with that. Good luck. Oh yeah, I think that's all for today. Thank you very much and have a nice day.